Assalamualaikum anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semua sehat kan? Nah, yang paling terpenting lagi nih, kalian juga harus tetap semangat ya, walaupun kita melakukan pembelajarannya via online. Oke, jadi Ibu pada hari ini akan melanjutkan materi yang minggu kemarin sudah Ibu jelaskan. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah di bidang politik, militer, dan pertahanan. Kira-kira pada materi kita hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Disimak videonya baik-baik ya. Jadi, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang poin F, yaitu kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Jadi, kehancuran dan kemunduran dinasti Abbasiyah pada masa itu terjadi karena beberapa sebab. Apa sih sebab-sebabnya? Sebab yang pertama, melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab. Sebab yang kedua, kebijakan ganda Harun ar-Rasyid yang telah mewasiatkan tahta khalifah kepada dua anaknya. Siapa sih anak Harun ar-Rasyid? Yang pertama Al-Amin dan yang kedua Al-Ma'mun. Yang ketika itu mereka masih menjabat sebagai gubernur Khurasan. Yang ketiga, adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para oposan seperti pemberontakan orang-orang Arab, Syiah, Khawarij, internal keluarga Abbasiyah, dan lain-lain. Yang keempat, ketergantungan kepada tentara bayaran. Yang kelima, timbulnya kerajaan-kerajaan kecil yang bebas dari kekuasaan dinasti Abbasiyah seperti dinasti Idrisiyah di Maroko, dinasti Aghlabiyah, dinasti Tuluniyah, dinasti Ikshidi, dinasti Hamdaniyah, dan dinasti Tohiriyah. Kemudian yang terakhir, adanya penyerangan dari bangsa Mongol atau Tartar yang pada saat itu dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun berapa? Pada tahun 1258 Masehi. Pada saat itu khalifah dan seluruh keluarganya dibunuh, serta Hulagu Khan mengumumkan secara sepihak bahwa pemerintahan dinasti Abbasiyah di Baghdad telah berakhir. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin G tentang ibrah dari perkembangan kebudayaan di masa dinasti Abbasiyah. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah membawa beberapa ibrah bagi perkembangan umat Islam. Apa saja sih ibrah tersebut? Yang pertama, agama Islam semakin populer di mata masyarakat internasional. Kemudian yang kedua, negara Islam menjadi pusat peradaban dunia. Yang ketiga, ajaran agama Islam dapat tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Dan yang keempat, memberi kemudahan bagi kaum muslim untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang kelima, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut ke poin yang terakhir dari pembahasan dinasti Abbasiyah. Poin terakhirnya adalah poin H, meneladani ketekunan dan kegigihan dari dinasti Abbasiyah. Kita bisa meneladani ketekunan dan juga kegigihan para khalifahnya yang pada saat itu
mereka meraih kejayaan dalam berbagai bidang yang mereka lakukan. Keteladanan tersebut adalah yang pertama, tidak memisahkan ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Kemudian yang kedua, perhatian orang tua terhadap pengetahuan dan juga pendidikan anaknya itu dilakukan sejak dini. Kemudian yang ketiga, kesungguhan dan ketekunan mereka dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah produktif dalam berkarya. Jadi ada beberapa ketekunan dan juga kegigihan dari para khalifah dinasti Abbasiyah pada saat itu.